Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha ala inna muhdatsatin bid'ah fa inna kullun bid'atid dhalalah wa kullud dhalalatu finnar. Alhamdulillah, teman-teman Kauja yang tersayang, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah yang memberikan kemudahan dan kesempatan kepada kita untuk dapat kembali berjumpa bersilaturahim melalui media sosial ini. Dan kita bersyukur karena hidayah dari Allah sehingga kebaikan-kebaikan ini semua sampai kepada kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam jumpa perdana kita kembali setelah sekian tahun kita tidak bersua, ya, Kauja rencananya insya Allah akan membahas sebuah kitab yang sangat baik sekali dari seorang ulama besar, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dalam kitab yang beliau tulis dan diberi judul Majelis Syahrul Ramadan, yaitu buku yang berjudul Majelis Bulan Ramadan. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, buku ini menjelaskan tentang kemuliaan dan keutamaan daripada bulan Ramadan serta amalan-amalan yang ada di dalamnya. Dan insya Allah karena itu kita akan membuat tausiah ini secara berseri, ya, mulai dari bab pertama sampai dengan bab yang terakhir. Nah, sahabat Kauja yang dirahmati oleh Allah, tentunya kita berdoa kepada Allah semoga niat baik ini akan menjadi amal soleh dan amal jariah bagi kita semua. Baik, dalam pembukaan kitab pada bab yang pertama, ya, beliau memberi judul bab tersebut dengan keutamaan fadilah daripada syahrul Ramadan, ya, fadilah atau syahrul Ramadan, keutamaan dari bulan Ramadan. Dan sebagai ayat pembukanya, beliau mengangkat surat Thaha ayat 6 sampai ayat ke-8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtath thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Yang artinya, kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah. Jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui rahasia dan yang lebih lagi tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah, dan Dia mempunyai al-asmaul husna. Nah, teman-teman yang Kauja cintai, ayat ini menjadi mukaddimah daripada pembuka bab yang pertama ini, sebab beliau hendak menitik beratkan kesadaran bagi kita bahwa Allah itu, yang pertama, Allah itu pemilik kita. Ya, Allah yang memiliki diri kita dan semua yang ada di sekeliling kita, baik yang lahir maupun yang batin. Ini milik Allah semua. Ya, karena itu Allah lah yang maha tahu tentang apa yang ada dalam diri kita. Ya, sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwa puasa itu adalah ibadah rahasia, bukan? Ya, karena hanya kita saja sama Allah yang tahu hakikat daripada berpuasaan itu. Ya,
Ada orang yang bangun bersama-sama dengan keluarganya, makan sahur, ya kan? Dia makan sahur, kemudian ya puasanya menyangka dia berpuasa. Ternyata pertengahan hari dalam keadaan tersembunyi, sembunyi-sembunyi dia bakar rokok. Dia merokok 1-2 hisapan, batal puasanya. Ya kan? Atau dia berbuat maksiat, ya kan? Dia melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka batal puasanya. Nah, tapi orang lain tidak tahu. Terutama keluarga yang sama-sama dengan dia makan sahur. Nah, oleh karena itulah disebutkan bahwa puasa ini adalah ibadah yang rahasia. Ibadah yang menuntut kejujuran dan integritas kita, melatih diri kita untuk berlaku jujur kepada diri dan kepada Allah. Kalau kita sudah mampu berlaku jujur kepada diri kita, maka dengan masyarakat, dengan keluarga kita akan jadi lebih mudah untuk berlaku jujur. Baik. Sahabat Kak Uja yang tercinta, selanjutnya beliau menjelaskan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling istimewa di antara 12 bulan yang Allah ciptakan. Kenapa? Karena bulan ini Allah pilih untuk menurunkan firman dan kalamnya yang sangat mulia, yaitu Al-Quran. Dan ini Allah abadikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185. Ya, jadi Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah turunkan permulaan Al-Quran, ya. Permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda. Ya. Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ini kemuliaan Al-Quran. Dan Allah mengekalkan kemuliaan bulan Ramadan ini ya di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, karena itu di dalam bulan Ramadan ini Allah turunkan banyak sekali keutamaan-keutamaan. Ya. Salah satu di antaranya yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ya, kata Nabi, kalau datang bulan Ramadan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membuka semua pintu-pintu surga serta menutup semua pintu-pintu neraka. Ya, kita tahu bahwa surga dan neraka ini ada 7 tingkatan. Ya, 7 tingkatan surga dan 7 tingkatan neraka. Kemudian wasuffidatis syayatin. Kemudian Allah juga memerintahkan agar syaitan-syaitan itu dibelenggu, dirantai, dibatasi ruang geraknya. Nah, ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan, ya, futtihat abwabul jannah. Sebahagian dari para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan dibukakannya pintu-pintu surga karena banyaknya amalan-amalan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan pada bulan Ramadan. Ya. Bahkan dalam salah satu hadis yang sahih Nabi bersabda, tidurnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu sama nilai pahalanya seperti orang yang mengerjakan ibadah salat. Nah, teman-teman yang tercinta, itu salah satu keistimewaan bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Ya, tidak ada. Ya, tentang keistimewaan dan kemuliaan beribadah yang sama seperti ini. Selama 1 bulan penuh, bayangkan teman-teman, 1 bulan penuh. Selama 30 hari kita dihujani dengan rahmat oleh Allah. Kita dihujani dengan ampunan oleh Allah. Ya. Maka di bulan-bulan yang lain keadaan ini tidak akan sama. Baik, yang kedua kata Nabi, ya, wa ghulliqat abwabun nar, dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Karena itu orang-orang yang mengerjakan maksiat di bulan Ramadan lebih banyak yang terbatas, bukan? Karena di bulan Ramadan itu kita akan lihat banyak tempat-tempat maksiat yang tadinya terbuka secara bebas, akhirnya ditutup dan seterusnya. Kemudian banyak orang-orang yang hendak mengerjakan perbuatan dosa merasa malu ya dengan itu. Maka pintu neraka Allah tutup supaya orang-orang yang beriman, orang-orang yang hamba-hamba Allah yang lainnya juga dibatasi atau ditutup dari mengerjakan perbuatan yang hina dan tercela. Serta yang ketiga, wasuffidatis syayatin, dirantainya syaitan-syaitan. Ada seorang sahabat yang bertanya, ya Ustadz, katanya,
kalau syaitan dirantai, tapi kenapa orang di dalam bulan Ramadan masih banyak yang mengerjakan kemaksiatan? Apakah hadis ini salah atau bagaimana? Ya, saya katakan bahwa tidak. Sahabat sekalian, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak salah. Tapi bagaimana? Kenapa banyak orang yang mengerjakan maksiat di bulan Ramadan? Ya, itu bukan karena syaitannya yang mempengaruhi dia, tetapi orang yang sering mengerjakan kemaksiatan di luar bulan Ramadan, akhirnya membekas di dalam hati dan pikirannya. Perbuatan maksiat itu berbekas ke dalam hati dan pikirannya. Bahkan itu menimbulkan jejak-jejak langkah syaitan. Nah, itulah sebabnya mengapa dalam surah Al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin." Wala tattabi'u, dan jangan kamu mengikuti khutuwahnya syaitan, langkah-langkahnya syaitan, pengaruh-pengaruhnya syaitan. Bukan setannya. Bahkan langkahnya pun kita dilarang. Karena itu di dalam bulan Ramadan kita dilatih oleh Allah untuk membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran tadi. Membersihkan benak dan pikiran kita dari kotoran-kotoran tadi. Nah, teman-teman Kauja yang tercinta, ya, karena itu jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan yang mencuci pikiran dan hati kita dari kotoran-kotoran tadi, dari khutuwah-khutuwah syaitan tadi. Bahkan di dalam hadis yang lain, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW telah bersabda, "U'tiyatu ummati khamsa khisalin fi ramadana lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha." Ya, bahwa kata Nabi, umatku ini diberikan 5 hal yang istimewa yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum mereka. Ya, jadi Yahudi, Nasrani, dan umat-umat nabi-nabi yang lain tidak dapatkan keistimewaan ini. Khusus bagi umat Islam, di dalam bulan Ramadan, Allah beri mereka 5 keutamaan. Apa itu 5 keutamaan tadi? Yang pertama, khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Ya, bau mulut orang yang sedang berpuasa, yang kadang-kadang baunya kurang enak, tetapi di sisi Allah itu lebih harum dari baunya misik. Misik ini kayak minyak parfum, minyak wangi gitu, teman-teman. Ya kan? Jadi bayangkan, amalan yang buruk, bukan amalan, maaf, dampak yang buruk di bulan Ramadan terhadap orang yang berpuasa saja, orang yang berpuasa itu dampaknya mulutnya bau. Ya, itu kita tahu kan? Tapi terhadap yang buruk ini, ternyata nilainya di sisi Allah begitu luar biasa, begitu istimewa. Apalagi yang bagus, yang jelek saja seperti itu loh, coba teman-teman sekalian kan. Baik, itu yang pertama. Kalau umat-umat yang lain, mereka juga diwajibkan berpuasa. Ya, jangan salah teman-teman ya. Ibadah puasa ini, saum ini, ya, di bulan Ramadan ini, ternyata bukan hanya umat Islam yang mengalaminya. Bahkan umat-umat sebelumnya, umat Nasrani, umat Yahudi, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Adam alaihissalam berpuasa. Apa buktinya, Ustaz? Nah, coba tengok surah Al-Baqarah ayat 183. Ya, kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam." Diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana sudah kami wajibkan kepada orang sebelum kalian. Umat-umat sebelum kalian. Artinya, ini wajib. Sama kewajibannya. Kalau kita kewajibannya di bulan Ramadan, kalau umat-umat yang lain kewajibannya lain lagi yang Allah tentukan. Tetapi mereka tetap berpuasa. Min qablikum la'allakum tattaqun. Ya? Maka ini sama. Tetapi mereka tidak dapat keistimewaan harum di sisi Allah seperti minyak misik. Ya kan? Nah, yang kedua, kata Rasulullah, ya, watastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Ya, watastaghfiru lahumul malaikah hatta yuftiru. Dan para malaikat memohonkan ampun kepada mereka, kepada Allah, memohonkan ampun mereka, didoakan oleh malaikat sampai berbuka.
Bayangkan teman-teman ya, 12 jam kalau dari subuh sampai maghrib, kurang lebih 12 jam kita dimohon, didoakan sama malaikat. Allahumma gfir lahum, Allahumma gfir lahum, Allahumma gfir. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, ampuni dosa. Dan itu bukan cuma satu loh malaikat teman-teman. Ya, jumlahnya kita tidak tahu. Bisa ratusan, bisa ribuan. Sebanyak itu malaikat mendoakan karena keutamaan dari bulan Ramadan dan amalan yang ada di dalamnya. Yang ketiga, wa zuyyinullahu kulla yaumin, dan Allah menghiasi setiap hari jannah, surga. Wa yaqulu, lalu Allah berfirman kepadanya, yushiku ibadi salihuna ayyulqu anhumul maunah. Ya, kata Allah, hampir-hampir setiap hambaku yang soleh akan mencampakkan berbagai kesukaran dan penderitaan, lalu mendatangimu ya wahai surga. Ya, artinya di dalam bulan Ramadan itu, surga itu Allah terus perbaiki, terus Allah sempurnakan. Kita tidak tahu bagaimana keindahan surga, tetapi dengan berita ini menyampaikan kepada kita bahwa setiap hari-hari yang kita lewati di dalam bulan Ramadan, maka amalan-amalan yang kita kerjakan yang harusnya semakin bagus, semakin meningkatkan keimanan kita, menjadi bertambah. Ya. Dan yang keempat, yaitu syaitan durjana dibelenggu. Ini sama dengan hadis sebelumnya, bukan? Serta yang terakhir, kata Nabi, ya, mereka akan mendapatkan ampunan di akhir malam, kata Rasulullah. Mereka akan mendapatkan ampunan di akhir malam. Ya, maka salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadar? Apakah yang kamu maksudkan ampunan di akhir malam ini adalah malam Lailatul Qadar? Nabi menjawab, la, walakinnal amila innama yuwaffa ajruhu idza qada amaluhu. Tidak. Bahkan kata Nabi, pelaku kebaikannya akan disempurnakan pahalanya seusai menyelesaikan amalannya. Ya, jadi orang-orang yang melakukan puasa, kemudian ibadah fardu, ya akan Allah kasih hadiah di akhir malam. Bonus lagi tambahan. Apa? Diampuni dosa. Sehingga selama bulan Ramadan ini banyak sekali dosa-dosa kita yang digugurkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, baik melalui lisan para malaikat maupun oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sendiri. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, inilah kemuliaan dan keistimewaan daripada bulan Ramadan atas umat ini, atas umat Islam. Sehingga kata Syekh, Allah sendiri menyatakan bahwa umat Islam ini adalah umat yang paling istimewa. Ya, dalam surah Ali Imran ayat 110 Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, kalian adalah umat yang terbaik. Ingat ya teman-teman sekalian, ayat ini melegitimasi bahwa kita umat Islam adalah umat yang terbaik, mengalahkan Yahudi, Nasrani dan seterusnya. Ya, umat Islam adalah umat yang terbaik. Tapi ada sebabnya. Apa sebabnya? Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kalian senantiasa mengajak manusia berbuat ma'ruf. Maka di dalam bulan Ramadan ini, kita terus meningkatkan dakwah kita, terus mengajak manusia untuk berbuat kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang teman-teman kalian, sahabat kalian, keluarga kalian mengerjakan kemungkaran dan diri kalian sendiri. Ya, dan yang paling utama kata Nabi, kata Allah dalam ayat ini, wa tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah. Nah, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, nah, inilah bab yang pertama dari keutamaan bulan Ramadan yang insya Allah akan kita lanjutkan pada bab yang kedua pada sesi yang akan datang. Mudah-mudahan Allah meridhai apa yang kita kerjakan, kemudian memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar senantiasa berada di atas jalan yang lurus, dan semoga Allah menjadikan amalan kita sebagai amal soleh dan amal jariah untuk menjadi bekal kita di akhirat kelak. Baik teman-teman sekalian, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis dan kalimatul hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.